Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang lanjutan materi dari pecahan. Sekarang kita melakukan penaksiran, menaksirkan suatu bilangan. Nah, dasar sebelum menaksirkan suatu bilangan itu, terlebih dahulu kita mempelajari yaitu bagaimana melakukan pembulatan bilangan sehingga bilangan yang kita kerjakan itu menjadi lebih mudah. Ya. Perhatikan seperti contoh di sini. Anak-anak, ada bilangan atau angka 7.523. Nah, 3 ini adalah satuan, 2 itu adalah puluhan, 5 itu adalah ratusan, 7 adalah ribuan. Jadi dibaca 7.523. Oke ya? Nah, harus dipahami ini letak-letaknya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kalian membulatkan sebuah bilangan, terlebih dahulu anak-anak kalian ketahui 0, 1, 2, 3, 4. Jika bilangan itu baik di tempat satuan, puluhan, ratusan maupun ribuan, jika angkanya itu 1, 2, 3, 4, maka dianggap 0, dianggap tidak ada, dianggap hilang, ya. Makanya dibulatkan ke 0, ya, dianggap tidak ada. Jika ada angka 1, 2, 3, 4, baik itu terletak pada satuan maupun puluhan atau ratusan maupun ribuan, ya, nah, dianggap 0. Sedangkan, ya, jika angkanya itu 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atasnya. Jika itu satuan dijadikan 10. Misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah kalau di sini 50, 60, 70, 80, 90 menjadi 100. Jika 500, 600, 700, 800, 900, maka menjadi 1000. Bisa ya? Ya. Jadi jika angka itu dibulatkan ke satuan, ya lihat itu di belakang satuan itu ada koma. Lah komanya berapa baru nanti kita lihat. Dia itu, ya, angkanya itu 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke 10. Ya. Kalau angkanya itu di bawah 5, maka 0 dianggap tidak ada. Jika dinaikkan atau dibulatkan, ya, dibulatkan ke puluhan terdekat jadi 10 ya. Nah, kalau menjadi ratusan, ya, maka ini umpamanya 50, 60, 70, 80, 90 ya jadi 100 dan seterusnya tadi ya. Nah, ini dasar. Nanti kita praktekkan dengan contoh-contoh. Ayo kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini sebuah contoh. Ya, sebuah contoh. Pembulatan ke satuan terdekat. Ini lihat. Ingat, ini tadi satuan ya, 3 itu satuan. Ini koma. Nah, kalau ini satuan, di sini ada 1 desimal. Nah, 1 desimal ini, maka kita lihat, ini masih di bawah, masih tergolong 1, 2, 3, 4. Tadi ya, dianggap tidak ada, maka dianggap 0. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat, ini tetap 3. Karena di sini adalah angkanya 4.
Maka ditulis dengan 5763. Berikut, pembulatan ke puluhan terdekat. Ini kan puluhan. Kalau ini puluhan terdekat, maka perhatikan yang sini, yang 3. Ingat, 1, 2, 3, 4 itu dianggap 0. Nah, ini dianggap 0. Maka 3 ini dianggap 0, sehingga ini 5763, 5763 menjadi 5760. Nah, 5760. Nah, 3-nya dianggap kosong. Karena pembulatan ke puluhan terdekat. Lain lagi kalau di sini angkanya 5, maka berubah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka jadi 10. Lah 10 ditambahkan ke 6 ini, 60, menjadi 70. Jadi 5, 7, 70. Nah, itu jika ini angkanya 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Ya. Nah, ini pembulatan ke puluhan terdekat. Sekarang pembulatan ke ratusan terdekat. Ini adalah ratusan. Ya. Ratusan, anak-anak harus memperhatikan yang ini. Ingat, kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu menjadi atasnya. Kalau di sini 60, otomatis 60, 70, 80, 90 menjadi 100. Nah, ini menjadi 100. Maka 700 ini ditambah 100 sama dengan 800. Jadi taksiran ini atau pembulatan ini menjadi 5.800. Ya. Nah, sekarang pembulatan ke ribuan terdekat. Ini adalah ribuan anak-anak, ya. 5 ini adalah ribuan. Ya. Nah, kalau ini ribuan, perhatikan yang ratusan ini, yang sebelah ini, sebelah kanannya ini. Ini angkanya 7. Ini kan 700. Kalau 500, 600, 700, ini 700 ya. 800, 900, 9. Gampangannya 5, 6, 7, 8, 9. Itu naik menjadi angka. Naik ke atasnya. Kalau ini ratusan, yang menjadi 1000. Lihat di sini. 7, 763. Lihat 7-nya ini. Ya, kalau 6 dan 3 ini sudah nggak masalah. Sudah ngikuti 7 ini aja. Karena 5, 6, 7, 8, 9 itu kalau 700, 800, 900 itu menjadi 1000. Maka 1000 ditambah 5.000. Ini kan 5.000. Maka menjadi 6.000. Ya. Nah, inilah pembulatan terdekat. Oke, kita lanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan pembulatan bilangan desimal. Nah, anak-anak, kita ketahui, ini kita berikan contoh di sini ya. Nah, dengan angka 2, ini desimal ya, 2,538. 2,538. Nah, anak-anak, ingat, 2 adalah satuan. Di belakang koma, itu pecahan ini ya. Maka 5 di sini adalah 1/10. 3 itu sama dengan per 100. 8 itu adalah per 1000. Diingat-ingat ya. 5 ini adalah termasuk per 10. 2,5 berarti 25 per 10. 2,53 berarti 253 per 100. 2538 itu per 1000. Nah, gitu jadinya nanti ya. Nanti akan ketemu dengan pelajaran ini ya. Nah, perhatikan. Ini per 10, ini per 100, ini per 1000. Nah,
angka yang di sini kita tulis di sini kembali 2,538. 2 ini adalah satuan, ingat-ingat. Nah, ini 5 adalah satu desimal. Satu desimal ya, jadi ke satu desimal itu adalah 5, 2,5. Ini termasuk angkanya satu desimal. Di belakang koma itu ada satu angka. Yang 3 ini termasuk 2 angka, 1, 2. Makanya 2 desimal. Kedua desimal. 8 adalah yang ketiga. Di belakang koma 1, 2, 3. Maka di sini adalah 3 desimal, ya. Makanya nanti akan ketemu dengan pembulatan ke 1 desimal atau ke 2 desimal atau ke 3 desimal. Lanjut, kita belajar berikutnya. Sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Ya. Nomor 1. 2,538. Lihat. Ini dibulatkan ke satuan, saya ulangi, 2,538 dibulatkan ke 1 desimal. Ini 1 desimal 5 ini ya. Nah, 5 ini 1 desimal, di belakang koma ini 1. Jadi ini dibulatkan ke 1 desimal. Untuk membulatkan ke 1 desimal, perhatikan sebelahnya ini, yang sebelah kanan, angka 3 ini. Lah 3 ini, kalau tadi rumusnya 1, 2, 3, 4, itu menjadi 0. Nah, ini jadi 0. Maka ini dianggap 0. Maka dibulatkan menjadi 2,500. 8 ini dianggap tidak ada juga ya. Karena kita adalah melihat yang ini. Ya, pembulatan. Ngerti ya? Nah, ini. Jadi saya ulangi, pembulatan ke 1 desimal itu perhatikan yang sini, sebelahnya ini. Ini angka 3, maka kamu perhatikan rumusnya tadi, 1, 2, 3, 4, dianggap 0, dianggap tidak ada. Maka ini tetap menjadi 2500. 2,500. 2,500. Sekarang yang berikutnya, dibulatkan ke 2 desimal. Nah, dibulatkan ke sini, 3 ini. Maka kita lihat, kalau dibulatkan ke 3 desimal, kamu lihat yang ini. Lihat angka 8 atau sebelahnya. 3 ini ya. Nah, kalau di sini angka 3, maka angka 8, maka rumusnya tadi angka 5, 6, 7, 8, 9 menjadi ke atasnya. Karena 8 menjadi 10. Nah, ini kan 3 kan termasuk 30, maka 10 ditambah 30. Nah, maka menjadi berapa? 40. Maka di sini ditulis menjadi 2,540. 2,540. Ya. Nah, kemudian 2,538 dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, ke satuan terdekat. Ingat di sini adalah satuan. Ini satuan ini ya, bukan satu. Ini angka 2 ini termasuk satuan. Nah, dibulatkan ke sini, maka dilihat angka yang sini. Kalau di sini angka 5, teorinya 5, 6, 7, 8, 9 itu menjadi angka dibulatkan ke atasnya ke 10. Kalau di sini dianggap ya, ini kan dianggap 5, 6, 7, 8, 9 menjadi 10. Maka 10 ini ditambahkan ke sini. 1 ditambahkan menjadi 1. Ini per 10 ya. Dianggap ini 1. Maka ditaruh di sini. Seret. Maka menjadi 3 angkanya. Saya ulangi ya. Jadi 2,538 dibulatkan ke satuan terdekat. Ini satuan ini. Nah, 5 ini
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu 10 itu sama 1. Ditaruh di ini 1. Seret. Nah, ditaruh di sininya. Seret. Nah, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itulah pembulatan di dalam desimal. Jadi anak-anak, pembulatan itu memperhatikan bilangan sebelumnya atau sebelah kanannya. Kalau ini dibulatkan, maka lihat yang ini. Ini dibulatkan, lihat yang ini. Ini dibulatkan, lihat yang ini. Ya. Dengan rumus tadi itu 1, 2, 3, 4 itu hilang. Menjadi hilang atau menjadi 0. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 dianggap menjadi 10 atau dibulatkan ke atasnya. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan tugas-tugas yang Pak Pri berikan. Mudah-mudahan kalian tambah pintar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.